لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengabdikan diri kepada Al-Haq, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-gala, Allah yang menjadikan kita di tempat ini, Allah yang menggerakkan kita untuk melangkah kaki menuju gerbang keridhaannya di dalam mengabdikan diri kita kepada Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah dinyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Maka ini dicontohkan oleh beliau di dalam membawa perubahan. Siapa orang yang mengikuti beliau dengan kebenaran, dengan hakikat yang memang ikut dengan beliau yang sebenarnya, maka orang itu akan mendapatkan keunggulan, kemuliaan, dan lain-lain. Karena Allah Subhanahu wa taala membuktikan bagaimana figur beliau ini dahsyat, membawa pengaruh besar di tengah keadaan yang pada saat itu keadaan yang sangat multi konflik. Beliau diutus di bangsa Arab, dan bangsa Arab pada saat itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Bangsa Arab pada saat itu selalu banyak konflik, perang antar suku, saling bunuh-membunuh, tipu-menipu, yang kuat menginjak yang lemah, penguasa sewenang-wenang. Belum lagi keadaan pada saat itu, keadaan ekonomi. Kita tahu pada saat itu Jazirah Arab sulit untuk mendapatkan air, gersang, tandus, tidak terlihat hasil bumi yang banyak. Beda dengan negara kita. Plus pada saat itu di sana mereka banyak dalam keadaan fakir miskin, susah untuk makan. Plus pada saat itu pun, dan memang watak mereka adalah watak-watak yang keras. Macam-macam permasalahan yang ada di zaman jahiliyah yang pada saat itu adalah masalah yang besar dan konflik yang besar pada saat itu. Maka Allah contohkan, beliau diutus di daerah yang semacam itu, maka selesai masalah, beliau rapikan masalah itu tidak lama, hanya dengan masa 22 atau 23 tahun selesai.
Negara yang pada saat itu kacau balau selesai. 23 tahun beliau selesaikan itu, maka menciptakan produk-produk unggulan daripada para sahabat yang istimewa, daripada para sahabat yang hebat. Setelah itu dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Kemudian setelah itu dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka di tangan Sayyidina Umar bin Khattab, di tangan orang-orang yang telah dicetak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmat dari Allah sepeninggalan beliau, beliau ditunjukkan, beliau tidak ada, tapi ruh yang telah diciptakan oleh beliau, tapi madrasah yang telah diciptakan oleh beliau dapat menggoyang dunia. Yang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang pada saat itu negara yang terkenal dengan adikuasa, negara yang terkenal dengan kekuasaannya dan jajahannya, yaitu Romawi dan Persia, jatuh tunduk di tangan umat Islam. Allah Akbar. Jatuh di tangan umat Islam yang pada saat itu tidak dianggap, yang pada saat itu hanyalah negara kecil gersang yang jauh daripada keramaian, jauh daripada kemajuan-kemajuan bangsa pada saat itu. Apa rahasianya? Apakah karena banyak pasukan? Tidak. Pasukan umat Islam hanyalah puluhan atau belasan ribu. Pasukan mereka ratusan ribu. Senjata mereka lebih lengkap. Hadirin, ini kunci Allah tunjukkan. Kalau kita ingin merdeka, ingin baik, ingin bagus, ingin maju, hanya berpikir banyaknya pasukan, senjata yang canggih, maka pemikiran kita hanyalah pemikiran yang dangkal, karena pemikiran ini tidak pernah disambung dengan pemikiran yang telah dibuktikan kesuksesannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti tidak penting, tapi di sana ada hal yang paling penting, membentuk mental para sahabat. Dibentuk mental mereka, para sahabat radhiyallahu anhu, menjadi mental yang tangguh, menjadi mental yang hebat, menjadi mental pendekar. Sungguh sulit untuk diungkap dengan kata-kata yang ada di dalam keistimewaan pembentukan kepribadian yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Karena manusia itu di dalam tanpa agama ada mereka itu terbentuk tokoh-tokoh. Walaupun tanpa ada nasihat agama, ada orang yang memang dermawan, ada orang yang memang berani, ada orang yang memang punya sifat-sifat unggulan, karena mereka itu adalah bibit-bibit unggul. Ada. Zaman jahiliyah ada mereka tokoh-tokoh yang terkenal dengan kedermawanan seperti Hakim At-Tai di zaman jahiliyah dan lain-lainnya. Tapi yang hebat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menciptakan tokoh-tokoh dari bahkan orang-orang yang dahulu budak, maka menjadi tokoh yang hebat. Bilal bin Rabah, seorang budak dari majikannya yang bernama Umayyah, maka dicetak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Bilal masuk Islam, maka Bilal menjadi Sayyidina Bilal, menjadi seorang tokoh terkemuka. Belum lagi banyak daripada para sahabat. Inilah keistimewaan yang ada, yang dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang biasa maka dibentuk oleh beliau dengan tarbiyah, dengan pendidikan beliau, dengan arahan beliau menjadi orang-orang yang istimewa. Hadirin rahimakumullah. Kita ini umat Islam. Terkadang kita sering mendengar celaan-celaan. Kita ini tidak maju, kita ini terbelakang, kita ini dan lain-lain daripada ucapan-ucapan yang sifatnya adalah merendahkan. Jangan salahkan Islamnya, tapi yang perlu kita pertanyakan adalah sejauh mana terbentuknya kita di dalam jiwa kita, di dalam mental kita dengan agama Islam. Karena Islam ini sebenarnya membentuk kehebatan, membentuk kepribadian yang istimewa. Dibentuk karena Islam tidak senang dengan kerendahan-kerendahan. Maka dari itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang menjadi tokoh di zaman jahiliyah, maka mereka juga akan menjadi tokoh di zaman Islam apabila mereka mempelajari agama Islam dengan baik. Jadi memang ada tokoh-tokoh dahulu disebut Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid di dalam perang Uhud itu beliau memimpin peperangan bangsa Quraisy melawan umat Islam. Tapi subhanallah, setelah terjadi gencatan senjata, Khalid bin Walid Allah berikan hidayah, petunjuk masuk Islam, datang menyerahkan pedangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengakui terhadap kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalikan pedang itu dan beliau mengatakan bahwa engkau adalah Saifullah, engkau adalah pedangnya Allah, maka lakukan pedang itu untuk kebaikan. Maka Khalid bin Walid menjadi pimpinan-pimpinan peperangan setelahnya yang tidak tertandingi, yang tidak terkalahkan, bahkan menerobos daripada musuh-musuh yang ada di dalam Romawi pada saat itu. Dan Romawi pada saat itu apabila mendengar nama Khalid bin Walid, mereka sudah gemetar. Subhanallah, pimpinan perang yang tidak tertandingi keluar dari kota Makkah, dari Jazirah Arab, cetakan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibentuk di dalam mentalnya. Hadirin rahimakumullah, tidak ada jalan kecuali jalan kita adalah ikut kepada Rasulullah. Adakan perubahan. Jangan mau berada dalam titik tenang, karena titik tenang ini adalah kebodohan yang diwariskan dari dahulu, dari zaman penjajah. Penjajah tidak senang kalau kita ini cerdas, kalau kita ini pinter, kalau kita pendidikannya ini tinggi. Itu adalah penjajahan. Penjajah tidak senang kalau kita ini mempunyai keberanian, karena selalu doktrin mereka adalah menjadikan mental yang kerdil agar mereka enak, agar mereka mudah di dalam menjajah. Maka itu ini yang perlu kita pikirkan untuk bangsa kita. Itu juga perpecahan. Itu adalah rekayasa yang ada dalam warisan penjajah agar mudah dipecah belah, agar mereka mudah merampok bangsa ini. Maka mari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita manfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak generasi kita generasi yang tangguh, yang siap untuk berjuang di dalam bangsa, negara, agama, yang siap untuk berbuat, yang siap untuk belajar, yang cerdas, yang tidak terkontaminasi dengan pergaulan yang buruk, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan. Allah jadikan hati kita senantiasa mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi al-muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu sami'un 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi wa dhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usul wa ta'inu biha as-sawab 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا به بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة لكل اسم. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن اصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي
وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا 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 والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على